Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah untuk kembali mengaji pada malam hari ini jam 21:26. Gak kerasa waktu berjalan dari tadi jam 8 saya mau nyoba recording, lalu jam uh, 9 baru sempat kita siap-siap dan 26 menit berlalu hanya untuk wudhu bersiap-siap. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan malam hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa belajar di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan besok subuh juga kita bisa bangun subuh berjamaah, sholat, tahajud, dan bisa melaksanakan kembali apa yang kita pelajari di setiap harinya, di setiap paginya, di setiap malamnya dalam kehidupan kita. Misalnya kemarin dalam surah An-Naba, kita telah belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini dengan begitu mudah. Begitu mudahnya Allah menciptakannya, pastilah Allah gitu kurang lebih. Jikapun dibilang lebih mudah, tapi tidak ada istilahnya lebih. Semuanya mudah bagi Allah, termasuk menghancurkan dunia ini nanti di hari kiamat. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan uh, beliau senantiasa diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, di mana nanti kalau misalnya lihat kemarin kisah di surat Abasa, seluruh bahkan nabi-nabi ulul azmi yang lain itu tidak mampu memberikan syafaat bahkan untuk dirinya sendiri, tapi Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti sehingga kita bisa melewati hari kiamat dengan lebih mudah. Karena di surah An-Naba, surat An-Nazi'at, surah Ambasa, di sana dikisahkan beberapa ayat-ayat tentang hari kiamat. Jikapun sekarang kita melihat dampaknya yang begitu besar, kembali kita diingatkan dengan gempa di Cianjur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana diberikan tempat yang terbaik, mengganti yang terbaik, dan yang wafat mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita, bahaya bisa datang kapanpun. Sekuat manusia untuk mencegah dari berbagai macam bahaya. Kita yakin bahwa namanya bahaya, namanya musibah, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh manusia, tapi sekuat apapun manusia mencegah gitu ya, seluas apapun ilmu manusia, kita harus tetap juga mengimani bahwa apapun yang terjadi hari ini, jika telah datang, masuk musibah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Entah membawa pesan apa bagi kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil maknanya. Apakah ini sebuah peringatan? Barangkali ini adalah sebuah peringatan untuk kita, untuk kembali ingat bahwa begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu kehendaknya. Maha kuasa Allah dalam membalikan keadaan dari sesuatu yang damai menjadi sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita, mendatangkan sebuah musibah bagi kita. Oleh karena itu, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa memohon pada ampunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, masih bersama saya Anwar di Tajwid 5 Menit. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tafsir Ibnu Katsir, pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kita masuk ke ayat yang ke-17 hingga ayat ke-30. Inna yaumal fasli kana miqata. Pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang adanya hari keputusan. Yaumal fasli, hari keputusan. Jadi nama-nama kiamat itu ada banyak. Mari kita belajar tentang adanya hari kiamat itu kalau di surah An-Nazi'at, Faiza ja'atit tammatul kubra, lalu di surat Abasa Faiza ja'atis sokhah as-sokhah atau matul kubra. Di sini disebut yaumal fasli. Yaumul fasli artinya hari
fasal. Fasal itu keputusan. Jadi hari keputusan, inilah hari kiamat. Di mana hari tersebut sudah ditentukan waktunya dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bertambah dan tidak pula berkurang. Sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala kapan. Jika kita sekarang manusia ibaratnya tertekan gitu dibatasi oleh adanya dimensi waktu dan tempat, maka pastilah ada waktunya kelak entah kapan, entah tahun berapa, hari kiamat itu pasti datang. Tidak bisa mundur, tidak juga dipercepat. Dan tidak juga waktunya diketahui secara pasti oleh manusia. Maka jika misalnya kita menemukan ada orang-orang yang misalnya bilang bahwa kiamat itu akan terjadi tahun 2012 misalnya dulu, atau tahun 99999 misalnya, atau kapanpun nanti di masa depan, ada orang-orang yang mengakui bahwa mengetahui tanggalnya hari kiamat, maka bisa dipastikan itu adalah bohong, karena Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kapan hari kiamat itu tiba. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di mana hari kiamat itu adalah waktu di mana ditiupnya sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Kenapa manusia datangnya berkelompok-kelompok? Maksud afwaja di sini adalah afwaja, berkelompok-kelompok, ada banyak kelompoknya manusia itu datangnya. Jadi manusia setelah meninggal, lalu di tiupan yang kedua akan bangkit lagi dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ibnu Jarir mengungkapkan, yakni tiap umat itu datang bersama rasulnya masing-masing. Betapa bangganya kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi, sehingga kita bisa berkelompok bersama Rasulullah SAW. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 71, Yaumana da'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari, di hari itu kami panggil tiap umat kulla unasim biimamihim, dengan pemimpinnya. Siapa pemimpin kita? Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah dilahirkan sebagai setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita, apakah benar-benar dalam hidup ini mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa digolongkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak penjelasan tentang hari kiamat. Maka ini adalah salah satu episodenya ketika manusia itu dibangkitkan lagi setelah hari kiamat itu, kita akan digiring bersama nabinya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa bersama, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan episode selanjutnya, keterangan selanjutnya tentang hari kiamat. Wa futihatis sama, dibukalah pintu langit. Fakanat abwaba, lalu di langit itu kita akan melihat beberapa pintu. Ini biasanya ulama mendapatkan penafsirannya masing-masing. Seperti tadi, kelompok ini seperti apa? Ibnu Jarir mengatakan bahwa kelompok ini maksudnya adalah dengan Rasulnya sendiri-sendiri. Kenapa Ibnu Jarir menafsirkan seperti itu? Karena melihat surah Isra ayat 71 tadi. Lalu wafutihati sama ufakanat abu-aba. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ini, apa itu fakanat abu-aba? Ini adalah beberapa jalan tempat turunnya malaikat. Seperti apa nanti nampaknya? Kita tidak mau membayangkan ya, dan tidak boleh membayangkan, cukup kita mengetahui saja, karena kita tidak tahu nanti seperti apakah terbukanya langit maksudnya di sini. Karena dalam surah uh, surah uh, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Di sana dijelaskan bahwa malaikat pun turun ya. Uh, Wama kita coba baca wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Turun-turun malaikat. Seperti apa turunnya? Wallahu a'lam. Kita pun tidak bisa melihat. Namun hari itu, ketika hari kiamat, akan ada episode ketika langit itu terbuka, lalu akan terbukalah pintu-pintu tempat turunnya para malaikat. Di hari kiamat, para malaikat turun. Karena berdasarkan keterangan yang saya ingat, nanti seluruh makhluk pun akan meninggal, termasuk para malaikat, termasuk para jin, para setan, itu semuanya akan meninggal. Nah,
Nanti manusia bangkit, dikisahkan akan berangkat dengan berkelompok-kelompok, malaikat pun akan dibangkitkan lagi. Lalu di sini malaikat turun, para malaikat dari langit. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Lalu dijalankanlah gunung-gunung. Maka episode selanjutnya, gunung-gunung ini akan suyirat. Jalan suyirat itu. Fakanat saroba. Maka menjadi fata margana lah ia. Di dalam surat An-Naml ayat 88 pun dijelaskan suatu ayat yang maknanya hampir sama. Watarol jibala tahsabuha jaminata wa hiya tamurru marrashab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Apakah ini setelah uh, di tiupan yang kedua, wallahu alam, ataukah di tiupan yang pertama, wallahu alam. Di sini saya kurang memahami seperti apa kronologinya. Mungkin rekan-rekan semuanya, para ulama juga ada pembahasan dari kitab yang lain yang bisa membantu menjelaskan maksudnya gunung-gunung ini seperti apa. Karena kadang Al-Quran ini bisa perlu ada dalam menafsirkan Al-Quran ini kita harus tahu ayat-ayat yang lain. Apa maksudnya fakanat saroba di sini? Ketika gunung-gunung berjalan, kalau tadi berjalan gunung-gunung itu sebagaimana jalannya awan, bahkan katanya ada beberapa saintifik yang menjelaskan bahwa ya gunung itu memang bergerak gitu. Dia itu tidak diam. Ya sebagaimana sekarang ada gempa. Gunung itu sebenarnya setiap ada gerak, setiap ada gempa juga bergerak. Dan informasinya mungkin kita harus cari referensi yang lebih kuat. Gunung itu memang bergerak gitu. Seperti apa bergeraknya, berapa senti pergerakannya, Allah alam. Bahkan katanya matahari, jarak matahari dengan bumi pun itu ada beberapa perubahan gitu. Bumi pun persekian tahun itu setiap tahunnya itu ada bergerak sekian sekian jarak. Allah alam, tapi mungkin teman-teman ada referensi yang bisa menguatkan. Kadang kita ketika membaca suatu artikel, misalnya apalagi kalau misalnya kita orang awam kan, harusnya kalau artikel itu benar-benar kita lihat di suatu jurnal ilmiah gitu. Lalu kita lihat siapa yang penulisnya, berapa lama suatu informasi ini penelitiannya dalam apa, lalu grafiknya seperti apa. Karena biasanya seorang ilmuwan dalam merumuskan suatu informasi, menyajikan suatu fakta ilmiah, suatu ilmu kepada kita. Ya, kalau sudah melakukan penelitian secara ilmiah, itu menjadi barulah menjadi suatu ilmu. Nah, seperti ilmu tentang gunung-gunung tadi. Nah, sayangnya kadang kalau kita sebagai orang awam itu hanya membaca dari sosial media misalnya, atau hanya katanya menurut si anu, menurut si ini. Tapi benarkah itu? Mungkin kita bisa cek juga ke jurnal ilmiahnya, ke referensinya, ke bukunya yang benar-benar sudah terverifikasi. Sudah checklist lah kalau misalnya ini centang biru gitu kalau zaman sekarang. Sehingga tidak terjebak pada hoax gitu, pada ilmu-ilmu yang menyesatkan. Nah, sekarang tadi kita gunung-gunung itu bergerak, lalu fakanat saroba, maka menjadi fata morgana lah ya. Apa maksudnya menjadi fata morgana di sini adalah itu seperti terlihat gunung gitu ya. Gunung itu seperti ada gunung. Kalau misalnya fata morgana ya seperti kita melihat air, padahal airnya nggak ada di sana. Nah, kalau kita gunung-gunung itu nanti seperti ada gunung, tapi ia berjalan, tapi ternyata uh, tidak ada apa-apa. Ketika kita ke sana seperti ada gunung, ternyata tidak ada gunung gitu. Jadi gunung tuh digerakkan. Apakah gunung itu menjadi rata, bisa pada sehingga bumi ini menjadi begitu rata, uh, ataukah nanti alam nanti kita nggak tahu ya. Ada yang bilang bahwa bumi itu setelah hancur ya akan terbentuk lagi. Ada, tapi ada yang bilang ya ini menjadi dimensi lain, misalnya kalau sekarang kita berpindahnya ke dimensi lain, akan ada alam lain, tidak akan sama dengan bumi yang ada sekarang. Allah alam, karena seluruh manusia nanti akan dihidupkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Kebayang ada berapa miliar, mungkin udah triliunan nanti manusia. Sehingga bumi yang ada sekarang pasti akan sangat berbeda. Bahkan berdasarkan keterangan yang saya terima itu sangat panas, begitu dekat dengan matahari begitu ya, yang saya dengar. Wallahu a'lam. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa seperti terhayalkan di mata itu, kalau Fata Morgana itu seperti ada sesuatu, suatu wujud. Ternyata wujud itu tidak ada gitu.
Kalau bisa dipahami mungkin seperti gunung, tapi ternyata gunung itu tidak ada. Apakah saking ratanya? Wallahu alam. Di sini sayangnya tidak ada penjelasan yang lebih detail, tapi setidaknya kita tetap meyakini bahwa eh, keadaannya dalam ayat di sini dijelaskan wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan dijalankanlah gunung-gunung itu maka menjadi fata morgana lahiyah. Inna jahannam kanat mirsada. Ayat berikutnya menjelaskan tentang eh, jahanam, karena nanti setelah hari kiamat itu akan ada dua episode. Orang yang baik akan ke surga, tapi ada orang yang harus ke neraka dulu, ada yang memang kembali, tempat kembalinya itu adalah jahanam. Maka seperti apakah keadaan jahanam itu? Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai. Jadi ada tempat untuk mengintai neraka jahanam yang telah disiapkan. Untuk siapa? Neraka jahanam itu litolgina, yaitu bagi orang yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Ya para penentang. Menurut agama Islam tidak boleh. Menurut Islam tidak, itu udah doktrin ibaratnya. Tidak boleh melakukan ini. Ada peraturan ini, ada keyakinan yang harus diyakini seperti ini. Kita harus mengimani Allah, ternyata dia tidak mengimani Allah. Kita hanya harus mengesahkan Allah, tapi ditentang sehingga tidak bertauhid kepada Allah. Lalu pelaku kemaksiatan. Allah melarang secara jelas dalam Al-Quran harus memakan yang halal thayyibah, tetapi malah memakan yang haram. Nah, itu suatu kemaksiatan. Nah, suatu pembangkangan-pembangkangan seperti ini akan, jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, maka dia akan tempatnya adalah jahanam. Nauzubillah. Allahumma ajirna minanna. Ma'aba, di mana jahanam ini menjadi tempat kembali. Menjadi tempat kembali itu ya seperti rumah. Ibaratnya kita dalam kehidupan mungkin di dunia ini, awalnya kita dari tanah lalu kembali kepada tanah, ibaratnya gitu. Di dunia ini kita hidup hanya mungkin 10 tahun, 20, 30, 40, 50, 60, ada yang sampai 80, 100 tahun ada. Tapi kehidupan kita kembali kepada tanah, meninggalnya kita bisa jadi lebih lama. Kebayang kalau misalnya yang meninggal dulu di zaman Nabi Adam sampai sekarang ya lebih lama kehidupannya ketika di dunia, ketika di atas tanah, atau kehidupannya ketika di bawah tanah. Kita pun tidak tahu, hidup di atas tanah kita mungkin hanya 60 tahun gitu ya, standar standar usia biasanya 65 gitu, ada yang masih muda teman-teman kita juga. Allah maghfir lahum, mudah-mudahan mengampuni guru-guru kita gitu ya, rekan-rekan kita, sahabat kita, ada yang usianya baru 6 tahun sudah meninggal, 12 tahun sudah meninggal, 20-an tahun sudah meninggal, belasan tahun udah meninggal, 30 tahun baru meninggal. Nah, ada berbagai macam variasi dalam kehidupan ini. Nah, tempat kembalinya kita, tadi ibaratnya kalau tempat kembali itu pasti lebih lama kita tinggal di sana. Nah, kalau buat orang yang bermaksiat, litolina, bagi orang-orang yang melampaui batas, maka berhati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan peringatan kepada kita. Maka bagi orang-orang yang litolina, ya jadi ingat dosa kalau gini tolin gitu. Ini tuh berarti bahkan satu ayat seperti ini juga melampaui batas seperti ini. Kadang kita masih sering melampaui batas, oleh karena kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga hati kita, dijaga perbuatan kita, dijaga dijaga lisan kita begitu, dijaga pergaulan kita supaya kita tidak melampaui batas, supaya kita didekatkan dengan para ulama, supaya kita didekatkan dengan orang-orang yang baik, bahkan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Karena kadang sangat disayangkan ada rekan-rekan, teman-teman yang inginnya belajar agama tapi malah bertemu dengan guru yang tidak baik, yang mengajarkan yang salah, dan malah jadi mengikuti yang salah. Inginnya menikah misalnya untuk mendekatkan kepada Allah, tetapi ternyata bertemu dengan jodoh yang tidak baik. Akhirnya malah kecewa misalnya, atau akhirnya malah salah memahami kehidupan sehingga malah terjebak, atau inginnya bekerja itu untuk mencari nafkah untuk keluarganya tapi malah terjebak pada pekerjaan yang tidak baik, atau inginnya niatnya baik tapi jadi selain niat yang baik dipertemukan dengan pergaulan yang baik, diberikan pemikiran yang baik.
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsada. Imam Al-Hasan dan Qatadah menjelaskan apa maksudnya jahannama kanat mirsada. Jadi di sini menurut Imam Hasan dan Imam Qatadah, tidak ada seorang pun yang masuk surga itu ketika dia akan masuk surga, di sana mereka akan menyeberangi neraka. Jika dia bisa menyeberanginya, maka dia akan selamat. Tapi jika tidak bisa, maka dia akan ditahan di neraka. Jadi kita itu nanti bisa melihat neraka. Allah alam ya. Karena kita akan menyeberangi neraka. Dan kita tahu, oh kita sedang ada di atas neraka. Misalnya kita sedang menyeberangi neraka. Nah kalau misalnya kita uh, mau masuk surga, kita bisa menyeberanginya, maka kita akan selamat. Jika tidak, maka kita akan tertahan di neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Seperti apa keadaannya? Labithina fiha ahqaba. Mereka itu tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berabad-abad di sini apakah memang beratus-ratus tahun? Tapi pastinya di sini wallahu alam. Kadang jumlah seperti ini tuh sifatnya lebih seperti metafora gitu. Saking lamanya seseorang berabad-abad. Kita tidak pernah hidup di dunia ini berabad-abad. Tapi kelak nanti di akhirat itu kita hidup selamanya berabad-abad ribuan tahun. Makanya tidak sangat worth it gitu ya. Kalau misalnya kita benar-benar uh, dalam kehidupan di dunia ini benar-benar secara totalitas. Karena value-nya di dunia ini, daya tukarnya itu sangat besar. Ibaratnya ada orang misalnya, saya maaf ya, saya tidak tahu apakah um, analogi seperti ini tepat atau tidak. Misalnya, saya pernah dengar ada orang yang benar begitu giat bekerja di luar negeri, sebutlah di Australia gitu. Karena di sana gajinya lebih besar. Sehingga ketika dia bekerja selama 20 tahun gitu di Australia, akhirnya dia menghabiskan masa tuanya itu di Bali gitu ya, di Indonesia, di negara yang biaya hidupnya lebih rendah. Sehingga mereka ya nggak apa-apalah toh-tohan kerja ketika di Australia karena di sana kita bisa dapat uang lebih banyak gitu. Supaya nanti ketika di Indonesia, ketika kita udah usianya 50 tahun atau 40 tahun, kita bisa punya uang lebih banyak dan menghabiskannya pun bisa lebih leluasa gitu. Nah, di dunia pun seperti itu. Kalau misalnya kita uh, melakukan sesuatu yang baik di dunia ini, daya tukarnya buat nanti di akhirat itu bisa buat berabad-abad, bahkan tidak hanya berabad-abad, tapi selamanya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan tadi itu, ya seberapa nikmat sih kenikmatan di dunia gitu. Saking nikmatnya misalnya sampai beratus-ratus tahun misalnya. Saya tidak tahu bahkan apa kemaksiatan yang paling nikmat misalnya. Ya tidak bisa selamanya di dunia. Tapi konsekuensinya nanti di akhirat itu akan di sini diumpamakan jelaskan berabad-abad. Bahkan bukan berabad-abad itu bukan bahkan seabad aja itu udah luar biasa kita merana selama satu abad di dalam neraka yang begitu begitu mencekam kita pahami. Menurut Imam Ibnu Katsir, ahqaba di sini merupakan jama dari kata al-hikbu. Ahqaba, ahqaba jama taksirnya. Labisina fiha ahqaba. Di sini karena fiha ahqaba. Harusnya diajar ya setahu saya. Allah alam. Saya lupa lagi nih sorob nahunya. Ahqaba di sini kan berarti kalau misalnya diajar kenapa tanda jarnya itu eh, patah tain gitu. Jadi ada di dalam isim itu yang tanda jarnya patah tain. Oh alam. Saya pengen bilang tapi takut salah. Ini mungkin peringatan buat saya buat nahunya biar lebih ditebalkan lagi. Al-hikbu artinya sesaat dari zaman. Ya, makanya di sini di penerjemah menjelaskan adalah 100 tahun gitu. Al-hikbu itu berarti satu abad gitu. Kalau sekarang kita tahunya satu abad itu 100 tahun. Illa masya rabbuk. Menurut Imam Khalid Ibnu Ma'dan,
Dan firman-Nya illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu bagi orang-orang yang meyakini tauhid. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Setelah itu dia berkata yang benar bahwa itu tidak ada akhirnya. Jadi maksudnya di sini ya itu perumpamaan bahwa tidak ada akhirnya. Ada orang-orang yang begitu masuk ke neraka tidak ada akhirnya. Ini yang begitu menyeramkan buat kita. Masuk ke neraka dan tidak ada akhirnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas, ini sering sekali ulama-ulama ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah, Imam Rabi bin Anas. Saya mungkin perlu untuk membahas tentang siapakah beliau, apakah beliau seperti apa biografi beliau gitu ya. Karena begitu sering dikutip pendapatnya gitu oleh Imam Ibnu Katsir. Kita perlu untuk mempelajari siapakah Imam Ibnu Katsir, kenapa kitab tafsir Ibnu Katsir ini begitu sering dijadikan pembahasan dalam beberapa kajian. Beliau menyatakan bahwa ini disampaikan, diriwayatkan dari Salim. Aku pernah mendengar Al-Hasan, Imam Hasan, apakah ini Imam Hasan, cucunya Imam Hasan yang mana gitu. Karena kadang kita harus tahu ini kira-kira yang dikutip yang mana. Kalau misalnya kita lihat di suatu makalah, misalnya gitu kan, ya dalam suatu karya tulis ilmiah, biasanya kan kalau ditulis nama itu juga disebut begitu inisialnya, kadang nama akhirnya gitu. Seingat saya ya ada ketentuannya. Uh, Ketika ditanyakan tentang firman-Nya labitsina fiha ahqaba, beliau menyatakan bahwa ahqaba di sini tidak terhitung. Maknanya adalah kekekalan di dalam neraka. Tetapi ada yang mengatakan bahwa al-hikbu itu adalah suatu satuan untuk 70 tahun. Yang tiap harinya, di mana al-hikbu ini adalah 70 tahun, tetapi setiap harinya itu mencapai 1000 tahun menurut perhitungan waktu kalian. Jadi 70 tahun, satu tahun itu 365 hari dan 300 dan setiap harinya itu 1000 tahun. Jadi 365.000 tahun dikali 70 tahun. Itu saking kalau misalnya kita mau membahas secara angka, tapi ya maknanya tidak mudah. Saya kadang kalau misalnya kerja 5 tahun, saya pernah bekerja misalnya selama 1 tahun punya atasan yang begitu ngepres gitu sama kita. Merana jadinya kita kan. Itu padahal kita digaji. Kita dapat tempat kerja yang nyaman, ber-AC, fasilitas kerja yang baik, kesibukan yang sangat jelas. Di sana tidak ada makanan yang begitu mengerikan, tidak ada tempat tinggal yang begitu mengerikan. 1 tahun itu rasanya begitu begitu berat, begitu stres. Saya setiap tidak hampir setiap minggu kita cari-cari pekerjaan yang baru gitu, karena ingin pindahnya. Atau misalnya ingat teman-teman yang begitu rindu. Saya pernah kerja di luar pulau dan harus terpisah dengan anak dan istri, lalu setiap hari itu terasa begitu berat. Saya coba menghadirkan kesan seperti itu dan ini jadi selama ribuan tahun, kalau saya tadi setiap tahun 365.000 kali 70 tahun. Alhamdulillah itu bukan supaya kita apa membayangkan itu. Ya pastinya tidak bisa, kengeriannya tidak bisa dirasakan sekarang, kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita memahami betapa ngerinya, kalau misalnya kita suul khotimah, naudzubillah, dan meninggal dengan membawa kemaksiatan, meninggal tanpa adanya iman, lalu kita ternyata ditakdirkan masuk ke neraka, naudzubillah. Saya mengucapkannya pun begitu takut gitu. Allahumma ajirna minan nar. Tapi ya, itu merupakan sesuatu yang begitu begitu memayahkan. Mudah-mudahan rasa takutnya kita atas ancaman Allah bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa membuat kita semakin dekat kepadanya. Makanya ada beberapa ulama yang memang sudahlah dunia ini dilepaskan. Yang penting kita setiap hari itu bisa benar-benar mengikuti perintahnya, dijauhkan dari perkara yang haram, sehingga tidak begitu tergiur gitu dengan
kehidupan di kota penuh dengan fasilitas, tapi lebih memilih tinggal di kampung, mengajar santri, hidup cukup, yang penting cukup makan, cukup tempat tinggal, bisa berbakti kepada masyarakat, para santri-santri senior gitu. Dan itu dirasa sudah cukup karena mungkin beliau-beliau ini sudah mengetahui hidup di dunia itu begitu remehnya kenikmatan di dunia ini dibandingkan dengan janji Allah kenikmatannya di akhirat. Dan resikonya begitu tinggi kalau misalnya kehidupan kehidupan di kota, tapi banyak juga ulama yang saya lihat kehidupannya justru lebih baik. Tapi saya kagum meskipun mereka tinggal di perkotaan gitu, tidak tidak terpana dengan kemaksiatan gitu, dengan ulama-ulama besar ya, ulama-ulama besar, ulama-ulama yang telah tenar, bahkan kesehariannya pun sudahlah diwakafkan untuk masyarakat, tiada hari tanpa berdakwah, tiap tiap hari pasti berdakwah, bahkan beberapa tempat gitu. Insya Allah, sungguh mulia beliau-beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kenikmatan sebagaimana kenikmatan hidup hidup beliau. Dan jikapun kita hidup sebagai karyawan misalnya seperti saya, mungkin di sini ada yang hidupnya menjadi ya di pabrik misalnya seperti saya, atau ada yang mengajarnya ya yang penting tiap hari mengajar di sekolah misalnya, atau ada yang berdagang, berkeliling, jualan gitu ya, makanan sehari-hari. Apapun profesinya, atau ada yang menjadi security misalnya. Mudah-mudahan setiap profesi ini uh, bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kalau kemarin saya pernah bahas bahwa bahwa kehidupan itu ya kehidupan itu ya bukan berarti besar atau kecil, hebat atau tidak menurut kita, tapi di hadapan Allah itu masih misteri pastinya. Kita tidak tahu bahwa mereka yang penghasilan, misalnya kalau misalnya kita bandingin penghasilan, mereka yang penghasilannya lebih kecil ternyata lebih mulia, ataupun mereka amaliyahnya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah kepadanya lebih besar, sehingga di mata Allah justru derajatnya itu lebih baik. Karena kalau lihat di sini, ancaman Allah itu sudah begitu begitu besar. Rasanya saya tidak pernah sih menemukan ulama yang menyantaikan, tenang aja, nanti di akhirat nggak ngeri-ngeri banget dong. Loh, misalnya. Tapi uh, saya yakin setiap ulama meyakini bahwa di akhirat itu, kalau kita salah jalan, kalau kita tidak membawa keimanan, maka akan ada ancaman yang begitu besar. Tapi kita tetap ingat ada kasih sayang Allah. Tetapi kita tetap di sini juga udah jelas bahwa ya ancamannya pun begitu begitu besar. Jika misalnya dengan takut kepada Allah itu bisa lebih mendekatkan kita kepadanya ya, mudah-mudahan hal itu bisa menjadi perspektif kita dalam memandang kehidupan ini lebih baik, lebih bijak, lebih lebih baik segala-galanya. La bisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Imam Syaid menuturkan dari Qatadah rahimahullah, ya masa tiada pernah terputus. Di mana setiap kali satu hikbun itu, satu hal hikbu tadi, maka akan datang lagi hikbu berikutnya. Tidak ada akhirnya. Alhamdulillah. Dalam memahami, cara pandang kita dalam memahami bagaimana siksaan Allah ini seperti apa tepatnya, perlu kita pelajari juga dari para ulama, sehingga mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan lebih baik. Karena saya juga menyampaikannya ternyata ternyata sulit ya. Saya kagum dengan para ulama yang kalau menjelaskan itu bisa sedetail mungkin, bisa se bisa se bisa sejelas mungkin. Mudah-mudahan kita bisa dekatkan dengan para ulama, bisa mengambil ilmu dari para beliau. Hmm, Apakah misalnya kita, ya ada kadang pertanyaan-pertanyaan, apakah kita benar kalau misalnya benar-benar uh, begitu takut dengan siksanya? Karena yang saya dengar para sahabat itu begitu mendengar ayat-ayat
ayat-ayat, tentang neraka seperti ini, menangis gitu, takut. Tapi bagaimanakah rasa takut yang tepat menurut Islam itu? Mudah-mudahan kita bisa coba jelaskan pada episode selanjutnya. La yadzuquna fiha barda wala syaraba, menjelaskan tentang bagaimana perihnya, betapa ngerinya kehidupan di jahanam dan pasti di sana ada manusia dalam jahanam itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana. Mengapa pasti? Karena ya itu yang harus kita pelajari juga. Ternyata kadang kalau sebuah pertanyaan, eee, kita harus hati-hati gitu. Makanya kalau kenapa para sahabat dulu ya memaknai Al-Quran itu dengan begitu begitu sederhana ibaratnya gitu. La yazuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Kita tidak minum sehari saja begitu begitu merananya keadaan kita seperti apa. Dengan keterangan memang badan kita pun tidak akan sama nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Illa hamima wa ghasaqa. Kita coba tentangkan. Kecuali jika pun ada minuman, di sana itu hanya ada air yang mendidih dan nanah. Imam Abu Aliyah mengatakan dikecualikan dari bardan adalah hamima dan syaroba adalah ghasaqa. Jadi di sini la yadzuquna tidak merasakan di dalamnya itu bardan kesejukan kecuali air yang mendidih, sejuknya saja air yang mendidih. Wala saroba dan tidak ada minuman dan minumannya pun hanya nanah. Illa gosako gosako illa hamima wa gosako, kecuali air mendidih dan nanah. Allahumma ajina minan nar. Allahumma ajina minan nar. Mudah-mudahan rasa takut kita kepada hari kiamat ini tentang neraka jahanam ini bisa mendekatkan kita kepada Allah. Yang dikemukakan oleh Imam Ar-Rabi bin Anas, Al-Hamim di sini berarti panas yang mencapai puncaknya. Sedangkan Al-Ghosaq itu berarti nanah, keringat, air mata, dan juga luka para penghuni neraka yang berkumpul. Ia sangat dingin. Rasa dinginnya tak dapat disentuh oleh manusia dan bau busuknya tidak dapat didekati. Iwa pembicaraan tentang Al-Ghosaq ia telah disajikan pada pembahasan surah Shod sehingga tidak perlu lagi untuk dilakukan pengulangan. Jadi kalau misalnya kita pernah membaca tafsir tentang Al-Ghosaq di sana tentang surah Shod di sana pernah dijelaskan tentang Al-Ghosaq di surah Shod ayat 57. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas semua itu dengan karunia dan kemuliaannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi ya. Begitu. Jangan melampaui batas. Karena neraka ini disediakan untuk inna jahannama kanat mirsoda litolina. Orang yang melampaui batas ma'aba menjadi tempat kembali mereka. Jaza au wifaqo. Semua itu neraka jahanam yang disebutkan tadi yang tidak ada kesejukan kecuali air yang mendidih, sangat mendidih dan tidak ada minuman kecuali nanah yang bercampur tadi dengan keringat, air mata yang baunya sangat-sangat bau. Saya ingat sekali Kang Jihad Almarhumah guru saya ketika di pesantren ketika menjelaskan tentang hari kiamat ini kita sampai begitu ketakutan di pesantren. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Ini rasanya kalau beliau masih hidup ya. Jika sekarang kita ingin rasanya bermimpi bertemu beliau, mendapat nasihat dari beliau lagi, bisa berdiskusi lagi. Ya, mudah-mudahan ya, kita bisa bertemu dengan para ulama yang dekatkan, yang dekat dengan para habaib yang soleh, habaib yang sedikit,
yang bisa mengajak dengan para ulama, para masyayikh, dengan guru-guru pesantren. Ya kadang kita sebagai ya manusia biasa seperti ini mungkin hanya bisa berkunjung kadang tahun sekali, sebulan sekali gitu. Seminggu sekali sebenarnya kadang nggak ada kesibukan. Mudah-mudahan bisa dimudahkan. Para baik kadang karena kesibukan, kadang karena malu, kadang karena keadaan. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya ya. Yus buat diri saya gitu. Ya bisa dekat dengan para ulama. Ya minimal seminggu sekali gitu kita datang kepada ulama, bisa berdiskusi tentang ilmuwan, bisa meminta doanya sehingga hidup kita bisa lebih terarah. Kamu tidak, mudah-mudahan dengan membaca kitab seperti ini kita bisa bersilaturahmi dengan ilmu beliau meskipun misalnya Imam Ibnu Katsir sudah wafat, para guru-guru yang menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan dihilangkan keraguan kita kalau ingin bertemu dengan para guru, dipertemukan dengan waktu yang tepat, rezeki yang cukup gitu. Dan juga uh, apa kepentingan yang pas gitu bertemu dengan para ulama. Allah alam suatu saat insyaallah. Innahum kana la yarjuna hisaba. Mereka itu keadaannya dulu adalah tidak meyakini bahwa sebenarnya akan terdapat alam tempat pembalasan dan penghisaban bagi mereka. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka justru setiap diturunkan ayat-ayat, keterangan-keterangan, ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, pertama kemarin dia tidak yakin bahwa akan ada hisab. Mana mungkin kita akan dihisab? Mana mungkin akan ada hari pembalasan? Gitu. Di mana amal kita akan di akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau setiap kali mendengarnya, mereka tidak pernah menyambutnya. Mereka justru menentang ayat-ayat Al-Quran dan kidzaba mendustakannya dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Dan segala sesuatu sudah kami catat dalam suatu kitab. Maksudnya di sini adalah amal perbuatan setiap hamba, baik seorang yang maksiat, baik seorang yang ahli taat, baik dia muslim, kafir, baik dia pokoknya seluruh manusia, kula syai'in di sini bahkan kula syai'in segala sesuatu itu ahsainahu kitabah sudah dicatat dalam suatu kitab atau kami catat untuk mereka hingga selanjutnya kami akan memberikan balasan atas hal tersebut. Para pendusta akan dicatat setiap perbuatannya, dicatat setiap uh, perkataannya. Jika baik maka diberikan balasan kebaikan, dan jika buruk akan diberikan balasan keburukan. Seorang pezina misalnya akan dicatat setiap episode-episode, setiap malam, setiap ininya apa, setiap perbuatannya. Lalu sebaliknya orang yang mengaji gitu, setiap detiknya akan dicatat apa yang disampaikannya. Jika ada orang sholat, dicatat sholatnya, zikirnya. Fadzuku falan nazidakum illa azab. Karena itu rasakanlah, fadzuku, rasakanlah, falan nazidakum, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu illa azab, kecuali azab. Maksudnya dikatakan para penghuni neraka, rasakanlah sekarang apa yang kalian rasakan. Kami tidak akan menambah kepadamu kecuali azab ditambah lagi. Dan azab yang lain lagi dalam bentuk lain yang berpasang-pasangan. Insya Allah nanti di ayat ke-31 kita akan mulai membahas tentang seperti apakah kenikmatan yang dirasakan oleh uh, orang-orang yang bertakwa, uh, orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa orang bertakwa? Takwa itu artinya takut. Maka setelah tadi kita membahas tentang litolina, bagi orang-orang yang melampaui batas itu yang gak ada takutnya, kita takut sama Allah. Lalu untuk mereka supaya takut,
diberikanlah ini loh balasan kalau misalnya kamu nggak ada takutnya sama Allah. Ini loh balasannya. Neraka jahanam itu seperti apa balasannya. Minumannya di sana seperti apa. Kesejukannya tuh nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada pendingin ruangan, nggak ada air cooler. Tapi dinginnya itu adalah air yang panas, air yang mendidih, dan minumannya itu nanah. Dan kalau misalnya kita mau menjadi orang yang takut kepada Allah, lil muttaqi inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa naba. Insyaallah kita nanti bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kerinduan kita pada ridho Allah. Sehingga setiap hari, setiap kali kita diberi kesempatan, diberikan kesehatan seperti hari ini, kita bisa mensyukurinya untuk menjadi orang yang takut kepadanya di setiap harinya. Tidak berani mengakui bahwa tidak berani melampaui batas-batas Allah, tidak tidak berani melakukan apa yang dilarang olehnya, tidak berani untuk apa ibaratnya menentang ajarannya. Allah alam. Demikian penjelasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ada baiknya dan mudah-mudahan bisa uh, ada pelajaran yang diambil oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kemaksiatan, digolongkan kita dari kepada orang-orang yang takut kepadanya, dijauhkan kita dari kemaksiatan, dan yang paling utama doa saya, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang, jikapun tidak banyak. Ya mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dipelajari, khususnya buat diri saya sendiri ataupun siapapun sahabat-sahabat di luar sana. Terima kasih buat yang subscribe, buat yang komen, buat yang share, dan mudah-mudahan ya kualitas ruangannya bisa lebih baik, kameranya gitu, mikrofonnya, dan ya eh, bisa dapat waktu yang lebih banyak untuk memahami, dan yang paling utama juga mudah-mudahan channel ini khususnya saya bisa lebih dekat dengan para ulama, dengan para asatidz, khususnya dengan para asatidz yang sudah level nasional gitu. Karena dampaknya saya lihat sangat besar ya, uh, atau internasional. Saya juga ingin belajar kepada beliau, bisa pesantren lagi misalnya, kita bisa ngambil lagi S2, S3 di bidang keagamaan. Karena ya keseharian saya sebenarnya saya mengajar juga keagamaan mungkin seminggu sekali, ngajar tahsin, tapi saya kadang terkendala misalnya pulang kerja begini kan harus ada waktu dengan keluarga, harus ada waktu dengan anak-anak, ada waktu untuk diri sendiri gitu. Baru kita bisa mengaji pagi hari, baru mengaji lagi. Ya mudah-mudahan diistiqomahkan karena kadang saya juga topiknya agak campur aduk ya di channel ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali ya.